Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas A2 Akuntansi, semester 5, mata kuliah pemeriksaan akuntansi, yang beranggotakan saya sendiri Iman Nafilah, Hani Nur Fadila, Hartika Amalia, Indah Nailatus Saadah, Indah Ratnasari, Niputu Purwani Maharani, dan Teguh Ananda. Baiklah, materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai materialitas, risiko, strategi audit pendahuluan. Dan langsung saja mengenai pengertian dan konsep materialitas akan dijelaskan oleh Hani Nur Fadila. Pertimbangan awal materialitas dan materialitas pada tingkat laporan keuangan akan dijelaskan oleh Hartika Amalia. Materialitas pada tingkat saldo akun akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengalokasian materialitas laporan keuangan, overall materiality, akan dijelaskan oleh Teguh Ananda. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit dan pengertian risiko audit akan dijelaskan oleh Indah Nailatus Saadah. Tipe-tipe risiko akan dijelaskan oleh Indah Ratnasari, serta strategi dan komponen audit pendahuluan akan dijelaskan oleh Niputu Purwani Maharani. Baik, yang pertama ada pengertian materialitas. Materialitas adalah besarnya salah-saji informasi yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang dengan mengandalkan informasi tersebut atau terpengaruh oleh salah-saji tersebut. Selanjutnya ada konsep materialitas. Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keakuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Materialitas bukanlah konsep yang mutlak, tetapi tergantung pada ukuran dan sifat suatu barang dan keadaan tertentu di mana ia muncul. Setiap kelompok akun serupa yang material disajikan secara terpisah. Begitu juga item yang tidak serupa disajikan secara terpisah, kecuali mereka tidak material. Selanjutnya, pertimbangan awal materialitas. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan materialitas pada dua tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat laporan keuangan, karena pendapatan auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun, karena auditor melakukan verifikasi atas saldo-saldo akun untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada materialitas pada tingkat laporan keuangan. Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas itu, yaitu yang pertama ada auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dengan membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Contoh panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktiknya yaitu laporan keuangan dipandang mengandung salah-saji material jika terdapat salah-saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak. Lalu, laporan keuangan dipandang mengandung salah-saji material jika terdapat salah-saji 0% sampai 1% dari total aktiva. Laporan keuangan dipandang mengandung salah-saji material jika terdapat salah-saji 1% dari total pasiva. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas saldo akun adalah minimum salah-saji yang bisa ada pada suatu saldo akun yang dipandang sebagai salah-saji material. Salah-saji sampai tingkat tersebut adalah salah-saji yang masih bisa diterima. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun hendaknya tidak dicampur adukan dengan istilah saldo akun yang material. Perlu dipahami bahwa saldo akun yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah akun yang tercatat dalam pembukuan, sedangkan konsep materialitas dengan jumlah salah-saji yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemakaian laporan keuangan. Saldo rekening yang tercatat pada pembukuan disebut materialitas bila saldo tersebut menggambarkan batas atau suatu jumlah, dan di atas jumlah itu rekening tersebut bisa menjadi terlalu tinggi atau overstate. Jadi, rekening yang memiliki saldo lebih kecil dari jumlah saldo tersebut disebut tidak material ditinjau dari sudut risiko terjadinya pelaporan terlalu tinggi. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai jumlah
suatu rekening bersaldo sangat kecil untuk bisa menjadi terlalu rendah atau understate. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa bisa terjadi sesuatu rekening yang kelihatannya memiliki saldo yang tidak material. Sebenarnya telah dilaporkan terlalu rendah yang melebihi materialitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Teguh Ananda dari kelompok 2 itu akan menjelaskan tentang overall materiality. Overall materiality itu apa sih? Overall materiality itu adalah materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan didasarkan pada kearifan profesional auditor mengenai jumlah terbesar salah saji dalam laporan keuangan tanpa mempengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Jika jumlah salah saji yang tidak dikoreksi atau amount of uncorrected misstatement terpisah atau digabungkan lebih besar dari overall materiality yang ditetapkan untuk penugasan tersebut, maka laporan disalahsajikan material. Nah, jadi gini ya, overall materiality itu untuk mengetahui kayak jumlah kesalahannya ini itu wajar atau enggak sih gitu. Maksudnya kesalahan apa? Nah, di sini kan ada amount of uncorrected misstatement atau jumlah salah saji yang tidak dikoreksi. Nah, kenapa sih ada jumlah salah saji laporan keuangan yang salah tapi nggak dikoreksi? Itu kenapa bisa ada? Nah, kenapa bisa ada itu contohnya kayak gini. Kayak misalkan dalam satu perusahaan itu kan si bagian akuntannya itu mengolah data transaksinya banyak ya. Ketika dia selesai menyelesaikan laporan keuangan itu, dia kirim ke bagian manajer. Nah, setelah dia selesai mengirim ke bagian manajer, dia cek-cek lagi. Nah, ternyata setelah dia cek ulang, itu ada yang salah. Nah, setelah dia sadar ada yang salah, ya dia berpikir kayak, oh ya udahlah, salah juga nggak apa-apa. Karena kan udah dikirim ini, udah terlanjur. Nah, itu salah satu kejadian atau contoh kenapa bisa ada jumlah salah saji yang tidak dikoreksi. Karena sudah terlanjur diserahkan kepada pihak manajemen atas. Nah, selanjutnya untuk di slide selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan overall materiality. Ilustrasi penghitungan materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan kebijakan KAP. Materialitas pada tingkat laporan keuangan dihitung 2% dari jumlah aset. Nah, dalam contoh perhitungan ini itu ada 3 opsi. Opsi yang pertama itu dihitungnya tanpa stratifikasi. Opsi kedua itu dihitung dengan stratifikasi ya. Di sini ada 3 jenjang. Jenjang yang pertama itu 200 miliar pertama dikali 1%. Lalu jenjang yang kedua itu 300 miliar kedua dikali 0,6%. Lalu kelebihannya itu jenjang ketiga dikalikan dengan 0,4%. Untuk opsi yang ketiga ini sama ya, dihitung berjenjang juga, cuma yang beda itu hanya persentasenya aja. Yang 200 miliar pertama itu dikali 1%, 300 miliar pertama itu dikali 1,5%, lalu yang ketiga kelebihannya itu dikali dengan 2%. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita pakai contoh kasus ya untuk percontohannya biar kita ngerti ngitungnya tuh kayak gimana sih. Nah, di sini itu contoh kasusnya. Misalkan jumlah aset PT Syahdan Tbk IDR sebesar 970 miliar rupiah. Untuk opsi yang pertama, tadi kan opsi yang pertama itu 2% dikali jumlah aset ya, tanpa stratifikasi atau tanpa jenjang. Jadi langsung aja materialitas pada tingkat laporan keuangan yang pertama itu 2% dikali 907 miliar sama dengan hasilnya 18,14 miliar. Jadi kalau kita pakai opsi yang pertama itu besarnya overall materialitasnya itu sebesar 18,14 miliar. Nah, untuk opsi yang kedua, materialitas pada tingkat laporan keuangan jenjang 1 200 miliar dikali 1% sama dengan 2 miliar. Ditambah jenjang kedua yaitu 300 miliar dikali 0,6% sama dengan 1,5 miliar.
ditambah lagi dengan jenjang ketiga, tadi kan 200 ditambah 300 miliar, berarti sisanya itu 407 miliar. 407 miliar dikali 0,4% sama dengan 1,63 miliar. Maka materialitas pada tingkat laporan keuangannya itu 2 ditambah 1,8 miliar ditambah 1,63 miliar sama dengan 5,43 miliar. Opsi ketiga, materialitas pada tingkat laporan keuangan jenjang 1. 200 miliar dikali 1% sama dengan 2 miliar. Ditambah jenjang kedua 300 miliar dikali 1,5% sama dengan 4,5 miliar. Ditambah lagi dengan jenjang ketiga 407 miliar dikali 2% sama dengan 8,14 miliar. Maka materialitas bertingkat laporan keuangannya adalah 2 ditambah 4,5 ditambah 8,14 sama dengan 14,64 miliar. Nah, jadi ini kan ada 3 opsi ya. Nah, ini nanti itu bisa dipakai oleh si audit ini salah satu opsinya, baik itu mau opsi 1, mau opsi kedua atau opsi 3. Itu bisa dipakai oleh pihak audit buat mengukur kayak berapa sih besarnya overall materialitas perusahaan ini gitu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, slide selanjutnya adalah hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah dari materialitas dan saldo akun materialitas harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti diperlukan, atau hubungan terbalik, semakin materialitas semakin banyak pula bukti auditnya. Selanjutnya ada pengertian resiko audit. Resiko audit atau audit risk merupakan resiko kesalahan auditor dalam memberikan pendapatan wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang salah saji secara materi. Baik, yang selanjutnya yaitu tipe-tipe resiko. Terdapat 5 tipe resiko dalam audit. Yang pertama yaitu risiko deteksi terencana atau planned detection risk. Resiko ini merupakan ukuran resiko bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi. Seandainya salah saji semacam ini ada, terdapat 2 poin utama tentang resiko deteksi terencana. Yang pertama, nilai ini tergantung pada ketiga faktor lainnya yang terdapat dalam model. Resiko deteksi terencana hanya akan berubah jika auditor melakukan perubahan pada salah satu dari ketiga faktor lainnya tersebut. Yang kedua, resiko ini menentukan nilai substantif yang direncanakan oleh auditor untuk dikumpulkan, yang merupakan kebalikan dari ukuran resiko deteksi terencana itu sendiri. Jika nilai resiko deteksi terencana berkurang, maka auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti audit untuk mencapai nilai resiko deteksi yang berkurang ini. Tipe resiko yang kedua yaitu resiko inherent ataupun inherent risk. Merupakan suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang material berupa kekeliruan atau kecurangan dalam suatu segmen sebelum ia mempertimbangkan keefektifan dan pengendalian intern yang ada. Dengan mengasumsikan tiadanya pengendalian intern, maka resiko inherent ini dapat dinyatakan sebagai kerentanan laporan keuangan terhadap timbulnya salah saji yang material. Jika auditor dengan mengabaikan pengendalian intern menyimpulkan bahwa terdapat suatu kecenderungan yang tinggi atas keberadaan sejumlah salah saji, maka auditor akan menyimpulkan bahwa tingkat risiko inherentnya tinggi. Pengendalian intern diabaikan dalam menetapkan nilai risiko inherent, karena pengendalian intern ini dipertimbangkan secara terpisah dalam model risiko audit sebagai risiko pengendalian. Penilaian ini cenderung didasarkan atas sejumlah diskusi yang telah dilakukan dengan pihak manajemen, pemahaman yang dimiliki akan perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh dari tahun ke tahun sebelumnya. Hubungan antara risiko inherent dengan risiko deteksi terencana serta dengan bukti audit yang direncanakan di mana risiko inherent ini saling berlawanan dengan risiko deteksi terencana serta memiliki hubungan yang searah dengan bukti audit.
Selain semakin meningkatnya bukti audit yang diperlukan untuk suatu tingkat risiko inheren yang lebih tinggi dalam suatu area audit tertentu, merupakan hal yang umum dilakukan pula untuk menugaskan staf yang telah memiliki lebih banyak pengalaman untuk melakukan audit pada area tersebut, serta melakukan review yang lebih mendalam pada kertas kerja yang telah selesai dibuat. Sebagai contohnya yaitu jika risiko inheren atas keuangan persediaan sangat tinggi, maka sangatlah masuk akal bila kantor akuntan publik merupakan staf yang berpengalaman untuk melakukan sejumlah tes yang lebih mendalam atas keuangan persediaan ini, dan melakukan review yang lebih cermat atas hasil-hasil yang diperoleh dari audit ini. Tipe resiko yang ketiga yaitu resiko kecurangan. Resiko kecurangan ini merupakan resiko yang biasanya diperhitungkan di luar dari model resiko audit. Karena resiko kecurangan secara konsep dan praktek sangat sulit untuk dipisahkan dari faktor-faktor jenis resiko yang sebelumnya. Kecurangan sendiri memiliki arti kesalahan penyajian yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk penggelapan aktiva dan kecurangan pelaporan keuangan. Untuk menilai risiko kecurangan, auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan luasnya keberadaan kondisi kecurangan. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya risiko kecurangan yaitu tekanan yang diterima manajemen baik kelompok maupun individual, kesempatan yang tercipta, dan perilaku manajemen untuk membiarkan terjadinya tindakan ketidakjujuran tersebut. Tipe resiko yang keempat yaitu resiko pengendalian. Resiko pengendalian atau control risk merupakan ukuran yang digunakan oleh auditor untuk menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salasaji material yang melebihi nilai salasaji yang masih dapat ditoleransi atas segmen tertentu, akan tidak terhadang atau tidak terdeteksi oleh pengendalian intern yang dimiliki klien. Resiko pengendalian ini memperhatikan dua hal ya. Yang pertama, penilaian tentang apakah pengendalian intern yang dimiliki klien efektif untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya salasaji. Yang kedua, kehendak auditor membuat penilaian tersebut senantiasa berada di bawah nilai maksimum atau 100% sebagai bagian dari rencana audit yang dibuatnya. Model audit menunjukkan hubungan yang erat antara risiko inheren dan risiko pengendalian. Sama dengan yang terjadi pada risiko inheren, hubungan antara risiko pengendalian dan risiko deteksi terencana adalah saling berlawanan. Sementara hubungan antara risiko pengendalian dan bukti substantif merupakan hubungan yang searah. Contohnya di sini jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern bersifat efektif, maka nilai risiko deteksi terencana dapat meningkatkan sehingga jumlah bukti audit yang direncanakan akan dikumpulkan dan turun. Auditor dapat meningkatkan risiko deteksi terencana pada saat pengendalian intern bersifat efektif karena pengendalian intern yang efektif akan mengurangi kemungkinan hadirnya salasaji dalam sebuah laporan keuangan. Dan sebelum auditor dapat menetapkan nilai risiko pengendalian kurang dari 100%, auditor ini harus memahami pengendalian intern yang ada terlebih dahulu. Dan berdasarkan pemahaman itu, auditor pun melakukan evaluasi tentang bagaimana seharusnya fungsi pengendalian intern tersebut, serta melakukan uji atas efektivitas pengendalian intern tersebut. Hal pertama dari semua ini yaitu keharusan untuk memahami semua jenis audit. Dua hal terakhir yaitu langkah-langkah penilaian risiko pengendalian yang diperlukan jika auditor memilih untuk memberikan nilai atas risiko pengendalian supaya berada di bawah nilai maksimum. Dan untuk tipe risiko yang terakhir atau yang kelima yaitu risiko akseptabilitas audit, di mana risiko akseptabilitas audit atau acceptable audit risk merupakan ukuran atas tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan mungkin masih mengandung salasaji yang material. Setelah audit selesai dilaksanakan serta suatu laporan audit wajar tanpa syarat telah diterbitkan, ketika auditor memutuskan untuk menetapkan suatu tingkat risiko akseptabilitas audit yang lebih rendah, hal tersebut berarti bahwa auditor ingin memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi bahwa laporan keuangan tidak mengandung salasaji yang material. Risiko 0 berarti yakin sekali, dan suatu tingkat risiko sebesar 100% berarti benar-benar tidak yakin. Dalam audit terdapat istilah audit assurance atau tingkat keyakinan, yaitu merupakan pelengkap dari risiko akseptabilitas audit. Audit assurance dihitung dengan perhitungan suatu dikurangi risiko akseptabilitas audit. Sebagai contohnya yaitu risiko akseptabilitas audit sebesar 2% sama dengan tingkat audit assurance sebesar 98%.
Dengan mempergunakan model audit akan terlihat adanya hubungan yang searah antara resiko akseptabilitas audit dengan resiko deteksi terencana, serta hubungan yang saling berlawanan antara resiko akseptabilitas audit dan bukti audit yang direncanakan. Sebagai contoh, jika audit memutuskan akan mengurangi nilai resiko akseptabilitas audit, maka akan mengurangi pula resiko deteksi terencana, serta bukti audit yang direncanakan akan dikumpulkan harus ditingkatkan. Auditor pun seringkali harus menugaskan staf yang lebih berpengalaman atau mereview kertas kerja dengan lebih cermat bagi klien dengan tingkat resiko akseptabilitas audit yang lebih rendah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi audit awal atau pendahuluan. Apa sih yang dimaksud dengan strategi audit awal? Jadi, strategi audit awal adalah aktivitas yang pertama kali dilakukan dari seluruh rangkaian kegiatan audit, yang mana aktivitasnya itu berupa proses penyusunan arahan atau petunjuk audit dan penyelarasan antara pemahaman auditor atas kegiatan auditan dengan fokus audit yang dilakukan. Tujuan auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan audit adalah untuk menurunkan risiko audit pada tingkat serendah mungkin untuk mendukung pendapat auditor mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam segala aspek yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendekatan pada strategi audit awal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendekatan terutama substantif atau primarily substantive approach, dan yang kedua adalah pendekatan risiko pengendalian rendah atau lower assessed level of control risk approach. Yang pertama, pendekatan terutama substantif. Pada pendekatan ini, auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substantif, dan auditor sedikit melakukan kepercayaan atau tidak mempercayai pengendalian internal. Yang kedua, pendekatan risiko pengendalian rendah. Jadi pada pendekatan ini, auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian internal, dan sebagai akibatnya auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif. Selanjutnya, unsur strategi audit pendahuluan atau awal. Yang pertama adalah tingkat resiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Dan yang terakhir, tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan materi dari kelompok kami mengenai materialitas, risiko, strategi audit pendahuluan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.